Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salli wa sallim ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita belajar tentang syurutul mufti. Ad-darsus tsalis wal 20, pelajaran yang ke-23, yaitu mengenai syurutul mufti. Syarat-syarat sebagai mufti. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin menjadi mufti? Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, Imam Juwaini rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min syartil mufti an yakuna 'aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhhaban. Di antara syarat untuk menjadi mufti adalah an yakuna 'aliman bil fiqhi, harus memenuhi syarat yaitu alim bil fiqhi, mengetahui masalah fikih aslan wa far'an, baik itu masalah asal fikih dan masalah furu'nya, khilafan wa madhaban, dan masalah khilaf antara para ulama fikih dan masalah madhab, wa an yakuna kamilal alati fil ijtihad, dan harus melengkapi alat-alat ijtihad, maksudnya harus memenuhi alat-alat untuk berijtihad. Kemudian arifan bima yahtaju ilaihi istinbatul ahkami minan nahwi wal lughati wa ma'rifatir rijali wa tafsiril ayat al-waridah fil ahkami wal akhbar al-waridah fiha. Jadi di antara syarat menjadi mufti adalah harus melengkapi alat-alat ijtihad. Kemudian mengetahui apa yang dibutuhkan dalam beristinbat, mengeluarkan hukum. Baik itu dari ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu ma'rifat rijal, masalah akhbar al-waridati fiha, masalah cerita-cerita yang ada dalam hukum itu. Asy-syarh, penjelasannya. Dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala fi hadzal mabhath ma yata'allaqu bi syurutil mufti. Musannif Imam Juwaini rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam pembahasan ini ma yata'allaqu bi syurutil mufti, yang berkaitan dengan syarat-syarat sebagai mufti. Wa fihi masail, dan di dalamnya ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, ta'riful ifta, definisi dari ifta. Apa yang dimaksud dengan ifta? Al-fatwa fil lughah, fatwa secara bahasa, man aftahu bil amri, yaitu siapa yang menjelaskan tentang sesuatu. Ai abanahu lahu, yaitu menjelaskan kepadanya. Jadi kalau yang dimaksud dengan mufti itu adalah orang yang menjelaskan sesuatu, orang yang menjelaskan satu hukum kepada orang lain. Itu namanya fatwa secara bahasa. Wastafta fil masalah, dan meminta fatwa dalam satu masalah. Ai talabul bayani fiha, itu minta penjelasan. Fatwa itu adalah penjelasan. Istifta, meminta penjelasan. Wal mufti huwal mujib, mufti adalah orang yang menjawab. Misalnya antum pengen tahu satu hukum baru, apa hukum jual beli online misalnya, antum bertanya kepada orang, kemudian orang menjawab, itu namanya mufti. Wal mustafti huwas sa'il,
Antum yang bertanya itu namanya mustafti. Al-ifta'u huwa al-ikhbaru bil hukm syar'i al-muta'alliq bi hadithatin waqi'atin min ghairi ilzamin sawa'un bi su'alin aw la. Ifta' adalah ikhbar, memberitahu. Al-ikhbar memberitahu bil hukm syar'i, memberitahu tentang hukum syar'i. Al-muta'alliq yang berkaitan tentang satu peristiwa yang masalah hukum jual beli, masalah baru yang mungkin kalau sana kita cari-cari pun di dalam fatwa ulama yang terdahulu itu kayaknya tidak ada gitu. Artinya perlu ditanya ke orang yang yang hidup saat ini. Min ghairi ilzam, tanpa mengharuskan. Jadi kalau misalnya antum ingin bertanya tentang suatu hukum baru kepada orang alim, hukum COD, antum tanya kepada dia, kepada alim tadi, apa hukum COD? Dia mengatakan haram, misal. Ketika dia mengatakan haram, bukan berarti harus antum terima atau harus antum tolak gitu. Jadi antum tidak berkeharusan, tidak wajib untuk menerima pendapat dia. Paham ya? Oke. Misalnya apalagi sekarang misalnya apa hukum GoFood? Nah, ketika ada ustadz mengatakan haram, itu bukan berarti dia secara mutlak haram gitu. Nah, kemudian ternyata itu benar juga ketika ditanyakan ke ustadz yang lain, ternyata mengatakan halal misalnya. Seperti itu. Tidak mutlak dia. Maksudnya ya mungkin kita itu sebagai nasihat gitu, sebagai nasihat untuk kita untuk berhati-hati. Tapi untuk wajib menerima itu tidak. Wajib menerima pendapat itu tidak. Itu maksudnya. Min ghairi ilzam, tidak ada keharusan. Tanpa keharusan menerima. Sawa'un bisu'alin aw la. Baik itu dengan cara bertanya atau tidak. Maksudnya apa hukum ketika misalnya antum bertanya, apa hukum GoFood misalnya. Antum tanya. Nah, dia menjawab misalnya halal misalnya. Tapi mungkin saja antum mendapat ustadz lain mengatakan haram, antum memilih itu, bisa saja, nggak apa-apa. Kemudian misalnya antum nggak ada bertanya misalnya, ada salah seorang mufti, seorang alim berfatwa tentang misalnya hukum COD haram misalnya. Padahal nggak ada bertanya. Nah itu namanya fatwa. Fatwa itu baik ditanya atau tidak ketika dikeluarkan itu hukum ini itu tidak harus diterima. Paham? Jadi fatwa itu baik dengan cara ditanya atau tidak. Terkadang ditanya, terkadang tidak ditanya. As-saniyah beda dengan mujtahid. Beda. Nanti kita bahas tentang mujtahid. As-saniyah syurutul mufti. Syarat sebagai mufti. Dzakara al-musannifu rahimahullah ta'ala ba'da syuruti allati yajibu tawaffuruha fil mufti. Imam Juwaini rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi, allati yajibu tawaffuruhu, yang wajib dipenuhi fil mufti, pada seorang mufti. Yang pertama, an yakuna aliman. Yang pertama syarat mufti adalah alim, yaitu seorang alim, bukan orang yang jahil, bukan orang yang muqallid, bukan orang jahil. Bil fiqhi, alim bil fiqhi, mengetahui masalah fikih aslan wa far'an, baik itu masalah asal, usul yang ada dalam masalah fikih, wa far'an, masalah furu'nya, kemudian khilafan, masalah khilaf antara para ulama fikih, wa madhaban, dan masalah madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Abu Hanifah, kemudian madhab Hambali, semuanya harus dikuasai. Artinya seorang mufti itu harus menguasai masalah fikih secara total. Wal muradu bil fiqhi, adapun maksud dengan fikih di sini adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah di awal buku. Mengetahui hukum syar'i dengan cara berijtihad. Wa ilmuhu biha imma bil fi'li au bil quwwatil qaribah au bil quwwatil qaribah bi an yatamakkana min istinbatiha minan nusus. Wa ilmuhu biha,
Adapun cara mengetahuinya adalah ilmunya adalah ilmu ijtihad ini adalah imma bil fi'li, baik itu dengan melakukan perbuatan, au bil quwwatil qaribah, atau dengan cara kuat yang sangat gitu. Bi an yatamakkan min istinbatiha minan nusus, yaitu quwwah qaribah di sini maksudnya adalah kekuatan dalam beristimbat, kekuatan dalam berijtihad, mengistimbatkan hukum atau mengeluarkan hukum dari nas, menyimpulkan hukum dari dalil. Walida la budda an yakuna aliman. Nah, oleh karena itu wajib atau harus seorang alim, ayyakuna alim, harus menjadi seorang alim bi usul fiqh aidan. Nah, jadi ketika syaratnya adalah alim bil fiqh, syarat mufti itu adalah seorang alim dalam masalah fikih secara li'annahu alatul istinbat, karena usul fikih adalah sebagai alat, sebagai sarana dalam beristimbat, dalam mengeluarkan hukum dari nas. Wa yushtaratu an yakuna aliman bil khilafi. Nah, kemudian syaratnya berikutnya adalah dia juga harus alim, harus menjadi seorang alim dalam masalah khilaf dari di antara para ulama. Fi madhhabihi khasatan, secara khusus itu dalam madhabnya, misalnya Imam Nawawi itu adalah mufti madhab. Dia tuh harus aliman masalah khilaf yang ada di dalam madhab Syafi'i saja secara khusus. Ya, misalnya dia harus mengetahui, misalnya ada seorang mufti, dia madhab Syafi'i, dia harus tahu, harus menguasai masalah-masalah khilaf yang ada di dalam masalah fikih dalam madhab Syafi'i. Contohnya masalah talaffuz bin niyat, itu juga masalah khilaf di antara madhab Syafi'i. Atau masalah apa lagi, misalnya masalah yang paling sering itu kalau kontemporer itu di dalam madhab Syafi'i itu paling sering itu muncul adalah perbedaan pendapat antara Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar al-Haythami. Itu paling sering muncul. Jadi mereka sering sering beda pendapat gitu. Sering beda pendapat. Sangat sering banget. Jadi hampir setiap masalah tuh mereka tuh selalu muncul namanya. Kalau menurut Ar-Ramli begini, menurut Ibnu Hajar begini. Kayak misalnya hukum syarat sebagai bolehnya tayamum itu beda-beda. Syarat boleh tayamum, syarat masyaqqah, mubihut tayamum itu mereka beda-beda. Jadi seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui, menguasai perbedaan pendapat ini, baik itu antara dua orang maupun lebih. Misalnya Imam Nawawi mengatakan begini, Imam Rafi'i begini, Imam Ar-Ramli begini, Imam Ibnu Hajar begini, Ibnu Hajar al-Asqalani begini. Jadi harus benar-benar kita kuasai ketika kita ingin menjadi seorang mufti. Wa fil madhahibil fiqhiyah ukhra aidan, dan juga kita harus menguasai masalah fikih dalam madhab yang lain. Kalau kita madhab Syafi'i, kita harus menguasai masalah fikih pada madhab Hambali, pada madhab Maliki, pada madhab Abu Hanifah. Jadi kita harus kuasai juga. Itu adalah sebagai syarat untuk menjadi mufti yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna kamilal alah fil ijtihad, ay sahihul dhihni, basirul aqli, la yatashushu idrakuhu inda ikhtilafil adillah wa ta'arudiha. Yang kedua adalah harus melengkapi alat ijtihad, sarana ijtihad, yaitu sahihul dhihni, yaitu pikirannya benar-benar normal gitu. Pikirannya, akalnya benar-benar normal. Basirul aqli, cerdas, akalnya cerdas. Basirul aqli, cerdas. La yatashusu idrakuhu inda ikhtilafil adillah wa ta'arudihi. Ya. Jadi dia tidak rancu dalam memahami ikhtilaf, adillah dan perbedaannya. Jadi
sehingga dia tidak rancu, tidak goyah atau tidak bingung, pengetahuannya tidak tidak nanggung dalam memahami masalah khilaf pada dalil dan ta'arud dan pertentangan dalil. Jadi harus benar-benar cerdas dan akalnya dan pikiran juga harus bersih dan harus normal. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa an yakuna 'arifan bima yahtaju ilaih. Istinbatul ahkami min nahwin wa lughatin wa ma'rifatir rijali wa tafsiril ayat al-waridah fil ahkam wal akhbaru wal waridah fiha. Syarat yang ketiga adalah an yakuna 'arifan. Itu harus mengetahui apa yang dibutuhkannya untuk beristimbat. Nah, seperti misalnya dia menguasai bahasa baik itu masalah nahwunya, masalah sharaf, balaghah, ilmu arud, kemudian apa lagi? Kemudian masalah ma'rifatul rijal, masalah jarh wa ta'dil ini, masalah jarh wa ta'dil. Jadi misalnya masalah dalam mempelajari mustalah hadis itu ada namanya jarh wa ta'dil. Apakah fulan ini hafalannya buruk, apakah dia thiqah, apakah dia jujur, apakah dia pembohong. Nah, itu masalah jarh wa ta'dil. Itu namanya ma'rifatul rijal. Wa tafsirul ayatil waridah fil ahkam. Kemudian dia harus juga menguasai masalah tafsir ayat secara keseluruhan yang ada dalam Al-Quran tentang hukum, khusus masalah hukum. Jadi dia harus benar-benar menguasai ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Wal akhbaril waridah fiha, dan khabar-khabar yang ada dalam ayat tersebut. Amma ma'rifatul lughati wan nahwi fali'annahu la yumkin idraku ma'anil Qur'anil Karim wa sunnah nabawiyyah illa bihima. Jadi kenapa dia harus menguasai bahasa dan nahwu? Karena fali'annahu la yumkin idraku ma'anil Qur'anil Karim wa sunnah nabawiyyah illa biha. Karena dia tidak mungkin mengetahui makna dari Al-Qur'an dan sunnah kecuali dengan bahasa dan nahwu. Kecuali dia harus menguasai bahasa dan nahwu. Illa bihima. Maksudnya dengan bahasa dan nahwu. Fal ahkamu syar'iyyah tustanbatu minhuma wifqa qawaidil lughatil arabiyyah. Nah, hukum syar'i juga diistimbatkan, dikeluarkan, tidak mungkin gitu. Fal ahkamu syar'iyyah faman lam yudrik tilkal qawaid wa ya'rifu tilkal qawanin, dan tidak waman lam, ya. Itu wa ya'rif waman lam juga, wa lam ya'rif, karena dia ma'tuf dari lam yudrik. Paham? Bukan berarti dia siapa yang tidak mengetahui qaid dan dia mengetahui bukan. Itu ma'tuf namanya. Jadi tidak perlu diulang lagi lamnya. Paham? Agil paham? Bagus? Dikit. Jadi faman lam yudrik tilka qawaid wa ya'rif. Nah, lam yudrik majzum. Tilka qawaid wa ya'rif majzum juga karena dia ma'tuf dari lam yudrik. Jadi sama-sama nafi dia. Bukan satu nafi, bukan satu enggak nafi. Jarh wa ta'dil. Fal maqsudu ahwalul ruwati al hadis limumayyiza baina maqbulir riwayati wa ghairihi. Adapun ma'rifatul rijal di sini maksudnya adalah fal maqsudu, maksudnya ahwalu ruwatil ahadis, keadaan atau kondisi dari dari para perawi hadis. Apakah perawi ini dia dijarah atau dita'dil, apakah dia thiqah, liyumayyiza, agar dia bisa membedakan baina maqbulir riwayah wa ghairihi. Jadi kenapa seorang mufti itu harus menguasai masalah ma'rifatul rijal, masalah jarh wa ta'dil? Karena
agar dia bisa membedakan antara mana yang hadis makbul, mana hadis yang mardud, mana riwayat yang diterima, mana riwayat yang ditolak, mana riwayat yang lemah, mana riwayat yang sahih. Paham? Jadi itu adalah syarat kenapa seorang mufti itu harus menguasai ma'rifatul rijal, masalah ilmu jarh wa ta'dil. Fa'alaihi ma'rifatu asbabil jahri wa ta'dil. Dan dia harus mengetahui sebab-sebab jarahnya, sebab-sebab orang itu dijarah. Apa makna jarah? Jarah itu dilukai, luka. Maksudnya dia apa namanya? Dicela gitu, dicela. Dia kelemahannya nih, misalnya dia pembohong, hafalannya buruk, tidak bisa apa namanya? Mudallis. Nah, itu adalah jarah. Wa ta'dil misalnya, wa ta'dil itu adalah mengatakan seorang itu adil. Misalnya hafalannya kuat, dia jujur, dia apa lagi nih misalnya? Dia siqah. Nah, itu namanya ta'dil. Jadi, untuk menghukumi seorang perawi itu adalah yang buruk-buruknya itu namanya jarah. Kalau yang baik-baiknya namanya ta'dil. Liyahkuma ala kulli wahidin bima yunasibu haluhu. Agar dia menghukumi seseorang perawi itu, setiap perawi bima yunasibu haluhu, sesuai dengan keadaannya. Kalau misalnya ada perawi hadis, misalnya perawinya dijarah, hafalan buruk, berarti otomatis hadisnya menjadi dhaif, atau paling tidak kalau misalnya hadis perawi yang lain thiqah semua, mungkin bisa terangkat jadi hasan misalnya. Kemudian wa hunaka syurutun ukhra lam yadhkurha al-musannifu rahimahullah taala. Dan ada syarat-syarat lain yang tidak disebutkan oleh penulis, yakni Imam Juwaini rahimahullah taala. Wa dhahiru syuruti allati dzakaraha annahu la budda an yakuna al-mufti mujtahidan. Jadi secara zahir, jadi dari kesimpulan di atas, kesimpulan syarat-syarat ini yang disebutkan oleh Imam Juwaini, ada 3 syarat tadi itu. Secara zahir, beliau menyebutkannya adalah annahu la budda an yakuna al-mufti mujtahidan. Seorang mufti harus mujtahid. Seorang mufti itu harus mujtahid mutlaqan. Jadi secara zahir Imam Juwaini itu mensyaratkan untuk menjadi seorang mufti adalah harus menjadi seorang mujtahid secara mutlak. Illa annal ulama'a bayyanu anna al-mujtahid madhhab wa huwa man yaqdiru 'ala tafri' wa tarjih wifqa qawaid imamihi. Akan tetapi para ulama menjelaskan anna mujtahid al-madhhab, bahwa mujtahid madhhab, bahwa seorang mujtahid madhhab itu adalah wa huwa man yaqdiru 'ala tafri'i wa tarjih wifqa qawaid imamihi. Jadi para ulama menjelaskan bahwa mujtahid madhab itu adalah seorang mujtahid yang mampu ala tafri', mampu membeda-bedakan mana yang fara', wa tarjih, dan mampu menguatkan, memilih yang paling kuat. Itu adalah mujtahid madhab. Wifqa qawaidi imamihi, sesuai dengan kaidah-kaidah imamnya. Misalnya kalau yang madhab Syafi'i, imamnya adalah Imam Syafi'i, madhab Hambali imamnya Imam Ahmad, madhab Malik imamnya Imam Malik, madhab Abu Hanifah imamnya Abu Hanifah. Wa mujtahidul fatwa aidan wa huwa man yaqdiru 'ala tarjihi fi madhhabi imamihi duna tafri'. Mujtahidul fatwa adalah yang mampu, mujtahid yang mampu 'ala tarjih, yang mampu mentarjih, yang mampu memilih pendapat yang kuat fi madhhabi imamihi, pada madhab imamnya, duna tafri', bukan masalah fara', bukan masalah cabang. Lahumal ifta'u aidan, dan mereka juga berhak berfatwa. Jadi mujtahid mazhab dan mujtahid fatwa itu juga sama-sama berhak berfatwa. Wa anna
نقل العدل غير المجتهد عن مجتهد كأن يقول مذهب الشافعي في هذه المسألة كذا وكذا فإنه يقبل أيضا ويشترط في هذا الناقل ما يشترط في قبول رواة الحديث. Paham nggak? Enggak. Jadi kata syarihnya Imam Syekh Labib mengatakan bahwa yang pertama itu adalah dari kesimpulan ini, syarat yang 3 ini bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang mufti itu adalah syaratnya harus mujtahid. Syaratnya harus menjadi mujtahid mutlak namanya. Nah, akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa mujtahid madhab adalah yang mampu membedakan mana masalah-masalah cabang, masalah tafri' dan tarjih, dan mampu memilih pendapat yang paling kuat sesuai dengan kaidah imamnya. Kemudian mujtahid fatwa, mufti adalah yang mampu mentarjih pada madhab imamnya. Duna tafri', bukan masalah cabang. Lahumal ifta'u aidan, dan mereka juga berhak berfatwa. Paham? Kita simpulkan di sini ya. Jadi ada 3 jenis tadi. Kalau kesimpulan Syekh Habib itu masalah ifta itu siapa yang berhak berfatwa ada 3. Yang pertama, kalau dari sini disimpulkan ini namanya mujtahid mutlak, karena syaratnya terlalu banyak. Syaratnya harus begini, harus punya alat ijtihad secara lengkap, harus alim al-fiqih secara usul dan far', kemudian khilaf wal madhab, kemudian harus mengetahui ilmu-ilmu istinbat. Ini namanya mujtahid mutlak. Jadi orang yang berhak berfatwa itu adalah salah satunya adalah mujtahid mutlak. Kemudian mujtahid fatwa, mujtahid madhab. Satu lagi namanya mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa. Nah, paham ya bedanya? Jadi semua ini berhak berfatwa. Semua ini berhak berfatwa. Bedanya apa? Kalau ini harus menguasai semua madhab. Paham nggak ini? Mutlak. Kenapa dikatakan dia mutlak? Karena tidak terikat dengan satu madhab. Maksudnya tidak terikat, pengetahuan itu cuma satu madhab aja. Misalnya kalau dia cuma menguasai madhab Syafi'i, berarti dia muqayyad, bukan mutlak. Tapi kalau dia menguasai semua madhab, berarti mutlak. Mutlak, maksudnya tidak terikat. Paham? Jadi ini yang pertama, ini yang paling berhak berfatwa. Dan ini adalah syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Juwaini adalah bisa disimpulkan adalah sebagai mujtahid mutlak. Paham? Kemudian ada yang kedua, namanya mujtahid madhab. Apa bedanya mujtahid madhab dengan mujtahid fatwa? Kalau ini menguasai masalah tafri' dan tarjih. Wa tarjih. Masalah cabang dan masalah mentarjih. Dia mampu memilah-milah masalah cabang, kemudian mampu mentarjih. Tapi kalau mujtahid fatwa cuma mampu mentarjih. Paham? Paham nggak ini? Iya. Mentarjih dalam madhabnya. Kalau ini muqayyad, ini mujtahid madhab, dia terikat dalam satu madhab aja. Artinya ketika dia madhab Syafi'i, dia tidak menguasai madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi. Paham? Tapi dia mampu menguasai masalah tafri', masalah-masalah cabang secara rinci. Kemudian dia juga mampu mentarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Paham? Kalau ini, dia cuma mampu masalah tarjih, mentarjih. Dia tidak terlalu menguasai masalah cabang secara rinci. Paham? Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.